Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kami adalah keluarga kecil yang hobi road trip, camping, dan sesekali mendaki gunung. Kendaraan yang menemani setiap perjalanan bukan mobil baru, melainkan Suzuki Escudo Nomad tahun 2000. Mungkin banyak yang meragukan apakah mobil setua ini masih sanggup diajak overland. Tapi bagi kami, selama dirawat dengan baik dan dipersiapkan sebelum berangkat, kendaraan tua pun masih bisa membawa kami menikmati petualangan yang luar biasa. Yuk ikuti perjalanan kami, karena setiap kilometer selalu punya cerita. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Creaverland. Creaverland adalah ruang digital yang lahir dari perjalanan, kreativitas, dan kebersamaan keluarga kecil kami. Pagi ini sekitar pukul 7.45, kami masih beristirahat di Haris Homestay Probolinggo. Setelah kemarin menempuh perjalanan yang cukup panjang dari Pacitan, pagi ini kami sengaja santai dulu. Anak-anak mulai request sarapan yang sedikit berbeda. Kali ini mereka tidak mau sarapan berat, maunya roti dan susu. Akhirnya kami keluar sebentar mencari minimarket yang lokasinya tidak jauh dari penginapan. Sambil jalan-jalan pagi, sekalian cari sarapan kesukaan anak-anak, sebelum nanti kami kembali melakukan perjalanan. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Jadi setelah kemarin dari Pacitan direct langsung ke sini berubah arah tujuan karena mungkin waktunya akan terlalu lama. Jadi kita dari Tulung Agung naik ke atas, masuk tol di Kediri, lanjut ke Probolinggo. Jadi kita ini lagi di Villa Haris di daerah Probolinggo. Jadi pas keluar tol belok kiri langsung ada penginapan ini. Ini penginapan ini cukup nyaman ya. Harganya nggak terlalu mahal juga, tapi bersih. 2 tahun lalu kita sempat nginep di sini juga sebelum road trip Bali dan Lombok. Jadi kita harus masih semangat karena ada satu lagi tujuan. Tujuan utamanya yaitu Taman Nasional Baluran. Mau campingnya di mana belum tahu. Kita lihat aja. Kita lihat aja tempatnya dapat di mana gitu. Oke, kita harus tetap semangat. Sedikit lagi selesai, terus pulang. Sip. Jam 8:15 kita mau lanjut ke Taman Nasional Baluran, tepatnya di Pantai Secile. Pantai Secile ada sebelah atas kanan. Nah, kita dari sini jam 8.16 mau melanjutkan perjalanan, tetap semangat. Ini situasi di dalam kabin mobil. Banta udah penuh, pokoknya nggak ada space ruang untuk menyimpan lagi sesuatu, bahkan sampah pun susah nyimpannya. Jadi kita nikmati saja dengan mobil kesayangan ini. Walaupun hanya mobil Escudo, tapi dia tetap setia menjalani perjalanan tanpa rewel ya. Semoga sampai pulang aman dan lancar. Makasih, kita berangkat lagi ke Banyuwangi. Pagi ini sekitar pukul 8.15, kami kembali melanjutkan perjalanan dari Haris Homestay menuju tujuan berikutnya, yaitu Taman Nasional Baluran. Dari Probolinggo, kami memilih menyusuri jalur Pantura, menuju ke arah timur. Maklum jalur tol saat ini belum terkoneksi sepenuhnya sampai Banyuwangi, jadi perjalanan masih harus dilanjutkan melalui jalur utama. Di sepanjang jalan, kami cukup sering berpapasan dengan kendaraan-kendaraan besar. Wajar saja, karena jalur ini menjadi salah satu jalur utama distribusi barang menuju Bali, begitu juga sebaliknya. Jadi kali ini kami lebih santai, menjaga jarak,
dan menikmati perjalanan sambil terus menuju Taman Nasional Baluran. Setelah lebih dari 2 jam perjalanan, kami memutuskan untuk berhenti sebentar dan beristirahat di rest area Situbondo. Apalagi buat perjalanan jauh seperti rute Surabaya menuju Banyuwangi ataupun sebaliknya. Fasilitasnya juga cukup lengkap. Ada SPBU, tempat ibadah, kedai kopi, restoran, supermarket, bahkan tersedia hotel. Jadi mau isi bahan bakar, makan, kopi, atau sekedar bahan sebentar semuanya ada. Area parkirnya juga luas dan banyak tempat untuk beristirahat. Lumayan isi tenaga dulu sebelum kembali melanjutkan perjalanan menuju Taman Nasional Baluran. Kita capek nggak? Capek. Capek. Mau pulang atau mau ikut? Ikut dulu nyari teman baru. Siapa teman barunya? Monyet. Monyet. Cakar juga monyet. Jangan-jangan ini monyetnya menaikkan mobil. Kira kekerasan. Menaikkan mobil. Ini sebenarnya sudah kali kedua kami melewati jalan ini. Tapi entah kenapa ada rasa senang ketika kembali melintasinya. Jadi teringat perjalanan sekitar 3 tahun yang lalu saat kami melakukan perjalanan menuju Bali dan Lombok. Waktu itu kami sebenarnya sudah punya keinginan untuk mampir ke Taman Nasional Baluran, tapi belum sempat terwujud. Dan hari ini, setelah 3 tahun yang lalu, akhirnya kami kembali melewati jalur yang sama dengan tujuan yang berbeda. Sebelum masuk ke kawasan Taman Nasional Baluran, kami menyempatkan diri untuk mempersiapkan perbekalan terlebih dahulu, mulai dari air minum, snack, sampai beberapa kebutuhan lainnya. Sebenarnya kami sudah mendapatkan informasi kalau di dalam kawasan ada beberapa warung yang bisa menjadi tempat membeli makanan. Tapi namanya perjalanan, lebih baik berjaga-jaga. Kami memilih membeli perbekalan dari luar, siapa tahu warung di dalam sedang tidak buka atau tidak berjualan. Hal-hal kecil seperti ini memang harus dipersiapkan saat overland. Daripada nanti kehabisan bekal di perjalanan, lebih baik sedikit repot di awal daripada mengambil resiko di tengah perjalanan. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 6 jam dari Probolinggo, akhirnya kami tiba di pintu masuk menuju Watu Numpuk Taman Nasional Baluran. Sebelum masuk, saya sempat bertanya tentang tujuan kami, yaitu Pantai Sijile. Tetapi ternyata kami mendapat kabar yang cukup mengecewakan. Pantai Sijile sedang ditutup, dan untuk menuju ke sana hanya bisa dilakukan dengan berjalan kaki. Bukan cuma itu, untuk menerbangkan drone di kawasan ini, ternyata dikenakan biaya izin sebesar 2 juta rupiah. Jujur sedikit kecewa juga. Sudah menempuh perjalanan cukup jauh sampai ke sini, ternyata kami tidak bisa mengunjungi Pantai Sijile dan juga tidak bisa leluasa mengambil footage menggunakan drone. Awalnya kami sebenarnya sempat mempertimbangkan untuk membayar izin drone. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, akhirnya kami memutuskan untuk mengurungkan niat tersebut. Jadi mohon maaf buat teman-teman,
kali ini kami belum bisa mendokumentasikan perjalanan di Baluran secara maksimal. Ya, kita udah nyampe di pos tiket Taman Nasional Baluran, jalur pintu masuk Watu Numpuk untuk camping dewasa 2, mobil 1 jadi 32.000, asuransinya 2.000. Tapi sayangnya nggak bisa numpangin drone, harus bayar 2 juta. Gimana bayar 2 juta? Jangan. Ya oke, segitu aja, kita mau masuk. Ini dari pintu masuk sekitar 9 kilo. Ya kita nyantai aja menikmati perjalanan. Sip. Taman Nasional Baluran guys. Tapi saya nggak boleh nerbangin drone. Harus bayar 2 juta. 2 juta. Tidak sampai 1 jam perjalanan dari Watu Numpuk, akhirnya kami tiba di Pantai Bilik Merak. Karena rencana camping di Pantai Sijile tidak bisa dilakukan, pantai ini akhirnya menjadi pilihan kami untuk bermalam. Suasananya cukup tenang dan pemandangannya juga indah. Di sekitar pantai, kita bisa melihat hamparan pasir dan batu vulkanik yang merupakan sisa-sisa aliran lava dari Gunung Baluran. Jadi suasananya memang terasa cukup unik. Di sini juga ada beberapa warung, tapi biasanya hanya buka sampai sore. Jadi buat teman-teman yang berencana camping di sini, pastikan logistik dan kebutuhan selama bermalam sudah dipersiapkan dengan lengkap. Satu lagi hal yang perlu diperhatikan, di sini kita dilarang memberi makan monyet. Tujuannya supaya mereka tidak terbiasa mencari makanan dari pengunjung. Dan tetap hati-hati juga, karena kalau kita lengah, bisa saja makanan yang kita bawa malah diambil sama mereka. Jadi, simpan makanan dengan baik dan jangan sampai kalah cepat sama monyetnya. Sesampainya di Pantai Bilik Merak, kami memilih menikmati suasana sore terlebih dahulu. Tidak langsung mendirikan tenda.
Kami santai sebentar sambil ngemil dan jajan bakso di warung sekitar pantai. Anginnya cukup sejuk, apalagi sambil berteduh di bawah pohon. Suasananya benar-benar nyaman untuk sekedar duduk dan menikmati sore. Air di pantai ini juga cukup tenang karena lokasinya berada di kawasan teluk. Anak-anak pun tidak mau ketinggalan. Jadi, kami sempat bermain sebentar di pinggir pantai. Untuk fasilitasnya juga cukup lengkap. Ada musola, toilet, dan beberapa warung yang bisa menjadi tempat membeli makanan. Lumayan, jadi untuk camping di sini tidak terlalu khawatir soal kebutuhan dasar. Ternyata di sini ada voucher WiFi, guys. Jadi sinyal di sini kurang bagus, baik Telkomsel maupun XL. Tapi ada yang jualan WiFi di sini voucher, jadi kayak beli voucher buat ke WiFi di warung-warung sana. Ada warung di sana. Nah, dia jualan voucher. Nah, untuk info pantai Sicile masih ditutup, nggak bisa masuk. Sekarang jam berapa? Sekarang tadi kita nyampe jam 3. Besok bakal buka. Nyampe jam 3 dan lumayan bagus, katanya sunsetnya di sini bagus. Kita lihat besok kayak sunrise-nya. Kalau sunset nggak kelihatan dari belakang, kalau sunrise dari sebelah sana. Nah, anak-anak juga main air aman. Mana lihat? Itu nempel-nempel di situ. Banyak banget. Tuh. Itu banyak banget. Kita beli bakso. Mau makan bakso dulu, guys. Oh, jualan bakso. Ih, kayaknya enak baksonya. Mama ngambil dulu. Mau nggak kamu? Beli apa, guys? Beli apa? Itu apa beli? Dia beli voucher wifi, guys. Nah, ini baksonya yang dijual di warung enak. Kayaknya enak dan terlihat sehat. Kan ada bakso yang terlihat tidak sehat, tapi kalau yang ini terlihat sehat. Gak keburu beli, lupa di jalan. Berapa nasi nih sama bakso? Nggak tahu, belum dihitung bawa Oh, aja. kalau voucher berapa? Jadi hotspot, wifi. Oh, 3.000 per kode. Jadi di sini jualan voucher wifi 3.000 per nggak tahu berapa. Kayaknya ini mah nggak bisa dipakai kayak scroll media sosial. Ini mah buat chat-chat aja. Kita coba masukin ya hotspotnya ya. Tolong masukin. Namanya apa nama hotspotnya? Kita coba masukin bagaimana dia bekerja. Namanya apa cenah itu teh? Sekajaya. Oh ya, Merak Jaya. Oke, connect. Jaringan tidak aman. Oh, ini masukin kode vouchernya. Kode vouchernya DVIKJX. Login. Bagus, pakai mikrotik. Mantap, canggih. Punya aku mana? 2018. Ya, segitu dulu informasinya. Bisa beli hotspot di sini Rp3.000. Gak tahu berapa mega, nggak tahu kecepatannya berapa, tapi lumayan buat chat-chatan. Masalah bisnis. Oke, saya makan dulu bakso ya. Ada satu hal yang cukup unik di Pantai Bilik Merak ini. Karena sinyal seluler di sini kurang bagus, ternyata beberapa warung menyediakan voucher hotspot untuk akses internet. Satu voucher harganya Rp3.000. Awalnya saya sempat ragu, jangan-jangan koneksinya juga lemot. Tapi ternyata lumayan banget. Buat sekedar scroll media sosial, update perjalanan, bahkan nonton YouTube pun masih bisa. Jadi, meskipun lagi camping di tempat yang cukup jauh dari keramaian, ternyata masih bisa tetap online. Lumayan kan?
Sementara saya mulai mempersiapkan tenda dan perlengkapan camping, anak dan istri saya masih penasaran dengan monyet-monyet yang berkeliaran di sekitar pantai. Untungnya, monyet-monyet di sini tidak sampai mengganggu. Mereka lebih sering memperhatikan kami dari kejauhan. Tapi saya sempat melihat beberapa kejadian pada pengunjung lain. Saat lengah, monyet-monyet ini bisa saja mengambil makanan, bahkan kresek yang kita bawa. Jadi, meskipun kelihatannya lucu dan menggemaskan, tetap harus hati-hati. Jangan memberikan makanan, dan pastikan barang-barang kita disimpan dengan baik. Siang perlahan berganti malam. Untungnya, suhu di pantai Bilik Merak tidak terlalu panas, malah cenderung sejuk. Malam ini cuacanya juga sangat cerah. Hampir tidak ada polusi cahaya. Jadi, bintang-bintang terlihat jelas memenuhi langit. Rasanya sayang kalau malam seperti ini dilewatkan begitu saja. Tapi di tengah menikmati suasana, ada satu hal yang terus terlintas di pikiran saya. Ini adalah malam terakhir sebelum kami pulang. Rasanya sedikit berat, karena sebenarnya masih banyak tempat yang ingin kami datangi dan masih banyak perjalanan yang ingin kami lanjutkan. Tapi mau bagaimana lagi, besok kami harus pulang, kembali ke rumah, dan kembali menjalani kehidupan seperti biasanya. Mungkin perjalanan ini selesai, tapi cerita dan kenangannya akan tetap kami bawa pulang. Nonton Outdoor Boys tuh. Penggemar Outdoor Boys. Habis? Ajak lagi apa engkek masak. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out on a trip on a boat.